para habaib, para syaraib, tuan-tuan guru, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Ar-Risalah, guru kita Tuan Guru Muhammad Taufik, beserta keluarga dan orang tuanya, beserta majelis guru, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, beserta orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih ulun sampaikan kepada pimpinan sahabat Ali karamallah wajhah. Beliau adalah sahabat Nabi, beliau adalah sepupu Nabi, beliau adalah menantu Nabi. Ujar Sidin, laula khamsu khisal la saran nas kulluhum salihin. Jikalau tidak karena 5 macam perkara, niscaya kita umat manusia seberataan menjadi orang baik. Cuman yang 5 inilah yang membuat gagal kita menjadi orang baik. Maka itu kita berusaha agar kita jangan gagal menjadi orang baik. Yang pertama penghalangnya al-qana'atu bil jahli, menerima hidup tanpa ilmu. Kada ada keinginan untuk duduk menuntut ilmu, tidak ada keinginan hadir di majelis ilmu, kada mengerti, kada mau belajar, kada tahu, kada mau bertakun. Itu namanya qanaah, pasrah. Ada kisah orang Banjar berjual itik yang hendak menukari orang kita Jawa. Jar orang Banjar itik mbak, jar orang kita Jawa iki lanang opo wido. Artinya itik laki kah itik bini kah. Orang Banjar kada ngerti tapi pasrah, qanaah, kada mau bertanya. Ulang din pulang itik mbak, jar orang kita Jawa iki lanang apa wido. Apa jar orang Banjar, bisa ai mbak ai berenang cuman kada laju. Keliru kan? Ada kisah orang berempat. Sekalinya orang berempat ini kada paham banget dengan ilmu, lalu belajar masalah sembahyang. Itulah membuat gagal menjadi orang baik. Mestinya sembahyang baik dah, cuman ilmunya kada cukup, gagal lah. Inya berempat, seikong jadi imam, bertiga makmum. Sekali sedang sembahyang, imamnya hendak bakantut. Ditahani Sidin, alhamdulillah berhasil. Bakantut kada bersuara tapi berbau. Baunya terhambur sampai ke hidung nang bertiga nih. Ada seikong kada sabar bertakun, siapa nang bakantut nih di Sidin. Nang seikong menasihati orang sembahyang kada boleh bepandir. Ikam umum bepandir di Sidin batal. Hujan nang seikong, untung aku kada bepandir di Sidin. Sama aja kada batal. Gagal kan jadi orang baik. Kalau kita kada beilmu, jangankan urusan agama, urusan dunia aja gagal. Ada kisah pedagang uyah garam. Seminggu sekali membilok. Rupanya hari itu pas garamnya bersisa 2 karung. Bingung Sidin, di mana mandak? Diandak di perahu jungkung, kaluku di cuntan maling. Diandak di rumah halus, anak banyak. Orang bahari banyak bisi anak. Dinya punya prinsip ikan belanak masak wati. Banyak anak, banyak rejeki. Kalau wahini ikan belanak masak kuning. Banyak anak, seorang paning. Kalau di kampung ikan belanak kepala karas. Banyak anak habis beres. Nya kada bisa begawi omen hapi, kada begawi begini kawitan.
kami ading beading 15 orang. Seikong mama aja. Ulun kira kami ini pembanyaknya dah. Sekalinya berjalan ke satu kampung undangan. Ulun bertakun dengan orang di situ, ada tuha orangnya. Jar ulun berapa ikong anak guru 18 ya. Mak julun ini orang kayak bisi pabrik seorang. 18 anak orangnya kurus saja. Rupanya orang kurus ini membahayakan juga 18 anak. Lalu di mana mandak? Ini berdua. Jarnal seikong kita simpan di sumur aja. Rendam ke sumur, ini orang bungol bang. Ada tahu uyah atau kalau direndam bakalan nah. Nang seikong tambuk. Sama aja juga. Oh janang seikong, ayuh kita rendam. Akhirnya uyah direndam di sumur. Minggu hadapan anak membilok pulang, si bungol tajun. Begitu tajun di hari dia ada karung uyah. Waduh, jisidin hebatnya maling nih. Maka di dalam banyu mandak tahu kalau ada uyah. Janang sikong kada mungkin maling tahu. Tajuni seorang jisidin, mungkin percaya. Tajunnya si tambuk tadi. Sekali tajun di hari bujur kada ada. Sekalinya hahar tahar karungnya. Begitu begagap, tegagap karungnya. Akhirnya diangkat apa jisidin. Hebatnya maling nih jen. Uyahnya dicuntan, karungnya ditinggal. Bukan maling hebat, seorang bungol. Itu baru ilmu dunia sengsara habis. Ada untung lagi, takarat modal. Ada yang satu lagi, orang berdua, orang kampung tulak ke kota. Rupanya di kota itu disuguhi minuman limun seperila, botol kaca warna hirang. Sekali dibuka menyambur, dia menyambur. Waduh, jenang seikong. Mantapnya minuman orang kota kayak ular sambur. Hanya dibuka langsung menyambur. Begitu dimasuk akan kecawan menggurak. Waduh, jenang seikong banyak menggurak disurungnya. Sekali sudah disurung, oh tuan rumah silahkan minum mas. Oh jenang datang nanti dulu mahadang dingin. Oh tuan rumah ini kada banyu dingin, kada banyu panas, kada ini banyu dingin. Ujanang berdua kada usah diwaluhi, kami tuha ada jelas menggurak di mana dinginnya di sidin. Sekalinya tuan rumah menginum, rugilah kalah dengan tuan rumah. Akhirnya janang berdua kita minum juga, melatup lah ilat. Sekali diminum dingin sekalinya hendak nambah lagi tapi supan. Janang sikong kada usah kita minta tambah, kita mumpung masih di pasar menukar seorang aja ke warung. Janang sikong apa miriknya? Ada parlu mirip janang sikong, nang penting botol kaca warna hirang selesai. Pulakan ke pasar, kejadian betakun di pangkanaah benar menerima hidup kada beilmu. Sekali sampai ke warung, dia tukang warung, beli apa mas? Dak lajah, tengok-tengok dulu aja. Tengok-tengok, tak tengok kicap-cap bulan. Nah itulah mas katanya yang hendak dibeli, sudah dibayari. Ujian nang berdua, tolong bukakan mas. Kata nang punya jual, kenapa dibuka di sini terbalik pian? Ada aja kami hendak minum habis di sini pang sudah. Sama aja nang tukang warung, ini kada minuman kada, ini cacahan iwak bepanggang. Kada usah diwaluhi aja kami hanyar minuman tadi sini aku menginumnya di sini. Kalau diminum masinnya kada ketulungan, beguyangan bulu mata tuh menghabiskan sampai ke rumah seminggu behiraan. Itu kejadian kanaa. Itu baru tentang ilmu dunia. Bayangkan ilmu akhirat, maka itu kita punya anak jangan gagal menjadi orang baik. Ini pondok pesantren ada, kita kelola, kita bantu. Tadi sama-sama kita membantu. Inilah harta kita nang sesungguhnya, nang kita sumbangkan malam ini, itu adalah harta kita sesungguhnya. Nabi paling senang melihat umatnya duduk menuntut ilmu. Maka bila kita membantu pondok pesantren ini secara kada langsung, kita sudah menyenangkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak jangan gagal menjadi orang baik. Guru aja ulun hendak kayak memasukkan anak ke pesantren, tapi pembabal benar, maharani umpan. Maka kuat pulang tuh makan habis samjisidin ungkos handar nang keluar. Dapatnya kadeda marah pembabal kah, pendapatan kah, masuk akan terus ke pondok. Ada aja tuh berkahnya. Ada kisah orang bahari, orang ini pembabal benar, doa nang apa aja kan mau hafal. Gurunya makali, jar gurunya
Siapa nang kada hafal doa makan, maka inya kada boleh makan 3 hari timpunya. Maka berhimmat menghafali 3 hari itu. Kali-liur sidin hafal juga. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jadi itu pang doa syuting hafal. Jadi bila imbas sembahyang berdoa Rabbana Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Boleh kampung. Baimbai on kawanan, ada orang aruh diundang. Tolakan kawan memimpin tahlil. Sekalinya sedang bertahlil, sekalinya kawannya turunan bersungkupan di bawah perumahan, bersunyi-sunyi. Nah tinggal sini sorangan lagi. Sudah habis bertahlil, puja tuan rumah, orang kampung bilang siapa baca doa. Hujan sekong, nipang sikong lagi kita tinggal santri. Iyan baca doa, maka doa kan hafalnya. Terpaksa dibaca sidin doa nang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tapi pintar sidin, diulang-ulang sidin jadi panjang. Tuan rumah berhimmat beramin. Kenapa? Tuan rumah bungol juga kan itu. Sekalinya bergelarlah kawan ini Allahumma barik lana. Sekalinya suatu saat berjalan malam. Sekali berjalan malam ketemu hantu suluh, hantu pucung, kuntilanak bertiga. Sekalinya maju nang banyak hafalan. Baca ayat kursi, tiup tambah nyarak culuknya. Hantu pucung tambah parah. Nang banyak hafal doa, bacakan tiup, kada mau berjauh malah peparah. Maju nang pembebal tadi, bacakannya doa makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tahan guru pucung bukan. Dia pucung ada bukan dimakannya nih. Pokoknya pucung dipaham juga kita mempercaya bunga kita. Hanya kita nih pendapatan ke anak. Kadakah pokoknya anak kita harus munduk titik harga mati supaya kita jangan gagal jadi orang baik. Maka itu malam ini kita datang di sini merasa nyaman, kita duduk di sini kan ada gelisah kita. Pokoknya sampai habis wadah ini. Amin. Jangan pulihkan. Ada juga setiap malam 6 bulan sekali juga. 6 bulan yang lalu belum ke sini. Ini 6 bulan pulang habiskan aja kita merasa nyaman. Kenapa kita merasa nyaman? Karena hadir kita di sini nih lebih baik dari pahala sembahyang sunat 1000 rakaat. Bukan nyaman sembahyang sunat 1000 rakaat. Jangankan 1000 rakaat, kita sembahyang tarawih 20 rakaat saja banyak nama kilat. Ada sawat habis bulik. Ada orangnya datang. Ada juga duduknya di singgang jilbabnya itu orangnya. Apalagi kita hendak sembahyang 1000 rakaat. Ada harapan, tapi duduk di sini pahalanya lebih baik dari itu. Lebih baik daripada mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang. Kabila kita mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang, orang mati jarang. Apalagi berdiam di kampung ini, setahun 2 kali hanya ada mati. Itu kan betul tunjulan. Anak berdahulunya mati. Apalagi bila di kampung 20 orang, namun hari-hari mati 20 hari tutup kampung, ada 2 orang lagi. Kita duduk aja malam ini dapat pahala sebesar itu. Dan itu lebih baik. Maka itu supaya kita jangan gagal jadi orang baik, kita senang di majelis ilmu, senang dengan orang menuntut ilmu, dan kita puas membantu pembangunan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Yang kedua, wal hirsu ay alat dunia, yang membuat gagal kita jadi orang baik karena terliwat tamak dengan dunia. Kita nih hidup sehari semalam 24 jam, 5 kali disuruh sembahyang, kali sejam, 23 jam bebas kita. Sekalinya masih ada sembahyang, berarti kan tamak tuh. Sudah 23 jam udah bebas, sejam aja disuruh untuk sembahyang. Ada kawa juga, berarti tamak kita dengan dunia. Maka itu kita jangan tamak dengan dunia, itu membuat gagal menjadi orang baik. Dunia ini barang pasti. Ada 2 hidup di dunia ini yang pasti. Pertama, setiap hidup di dunia pasti ada rezekinya. Kada bisa kita, semiskin apapun kita pasti bisa makan. Semiskin apapun kita masih bisa minum. Karena rezeki barang pasti. Yang kedua, setiap hidup pasti mati. Itu kenapa ditawar. Inna rizka layat lubul abda kama yat lubu ajaluhu. Ujar Nabi, sesungguhnya rezeki datang kepada
kita hamba, seperti ajal datang kepada kita. Nah, maka itu kita supaya rezeki datang kepada kita, kita belajar menjadi orang pemurah. Malam nih jadi yang pemurah, besok pemalarai pulang. Pokoknya malam nih keluarkan duit, besok simpan di pulang. Semalaman nih jadi mulut. Kenapa? Karena ujian Nabi manafasa malun min sadaqatin fatasaddaqu. Ujian Nabi tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, maka itu bersedekahlah olehmu, apalagi untuk pondok pesantren. Maka dengan bersedekah nanti rezeki kita akan datang kepada kita. Makanya kita ini hanya bisa berusaha, nanti rezeki yang datang kepada kita usaha. Namun kita hendak dapat iwak mengunjun. Tapi setelah kita menimba unjun, iwak yang datang ke unjun, bukan unjun datang iwak. Kalau kita hendak berangkat haji, amalkan surah Al-Waqiah setiap malam, baca. Ada juga berangkat, tambahi surah Yasin bulan. Ada juga berangkat, baca surat Tanah Jual. Berangkat haji. Surat Tanah Jual. Dunia menipu. Apa kata tipu? Waktu lapar makan nyaman, kalau kenyang mana hilang nyaman. Tapi di surga makan nyaman, menambah makin nyaman, menambah makin nyaman. Namun kita di dunia buat sengsara, kebanyakan makan sakit perut, gila. Sengsara. Di akhirat yang kita makan jadi keringatnya lebih harum daripada minyak misik. Apakah ada luar biasa? Dunia menipu kita nih. Imbah menikah, oh bahagia minta ampun. Kemana nang laki ke situ nang bini. Kayak Juli dan Julita pada babi pisahan. Berjalan ke rumah mintuha, terpelisit batis bini lapas menjamba. Tepus-tepus tali kapal, hati-hati sayang dia. Tunggu anak 6, cucu 3, tahan-tak nang bini. Kemana-mana mata di sini. Aduh, dan itu. Waktu kita imbah pengantin kamar bawa parfum Casablanca nang laki, nang bini bawa parfum sedap malam, nyaman. Sampai berkata, dik, seakan-akan dunia milik kita berdua. Itu kan cakap yang meleset. Kalau dunia milik dia berdua, kita hendak diandak di mana? Saking bahagianya. Coba kaina sudah tuha, laki bebu minyak kapak, bini bawa kancor. Kenapa laki mini kepala, bini sakit parut? Masih dia berkata, dik, dunia seakan-akan milik berdua. Kotai, tidak diharapkan. Lah menipu kan? Imbah nikah, yang bini manggil laki adik, kakak, yang laki manggil bini adik, ujungnya yayang panggilannya. Kali sudah tuha mulai bergeleran. Jurang kemana laki pian cia tahu jenang Tuhan ini kemana kah kada simbulikan. Ada orangnya duduk di pohon kayu di bangka di jauh. Ya kan kalau duduk di pohon kayu. Nang laki gitu juga melihat bini bungkok, anak manangkok gitu ya. Nah bini melihat laki bepanau tahun nawai aja. Lagi galang. Kita lagi anom na bunga-bungas. Ulun ni lagi anom kay Samsul Bahri. Sekali tuha kay Datul Meringgi. Meniko. Ibu-ibu ni kan gitu juga semalam banyak nang bunga-bungas. Oh kayak ayu tinting bungasnya. Sekali tuha dari malam pira. Kan menipu kan. Kita lagi muda, gagah kita, sudah tuha berkisut berjalan. Berarti menipu. Maka itu kita jangan tertipu dengan keindahan dunia. Kejarlah untuk keselamatan akhirat dengan beramal soleh. 2. Yang ketiga yang membuat gagal kita menjadi orang baik, wasuhu bil fadli. Terlalu pelit dengan kelebihan yang ada. Kita ini sudah jadi orang berduit, kedusa pemalar lagi. Bila kita pemalar gagal kita menjadi orang baik. Kenapa? Sebab karena kata Nabi as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang pemurah itu kata Nabi dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh daripada neraka. As-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang pemurah itu disayangi Allah sekalipun kada banyak ilmu. Kita nih hendak masuk surga lewat jalur ilmu, dan harapan lagi hendak banyak berilmu kita kada kawal karena kita sudah telanjur tuha masuk ke pondok pesantren Arisalah
umur 7 tahun, guru Taufik mikir menerima. Jasidin nang Tuhan diterima, berusilah garing hujung maharagu. Seminggu behirian gini ya diurus. Kada kawa lagi kita banyak berilmu. Kita kada kawa kayak Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i itu cerdas, kita kada. Imam Syafi'i itu cerdasnya luar biasa. Tidak ada nang didengar kecuali langsung hafal sidin. Kemudian Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kita umur 47 tahun, jangankan Al-Quran, alifan kada hafal. Nah, umur 47 tahun, jadi imam ayat berlangganan kuliah kul huwallah, anak dibawa nah halus. Tahun mamanya, saking berlangganan ayat, anaknya hafal. Begitu rakaat kedua, Imbah Fatihah ba'amin, anaknya menarik telakung mamanya, jana anak mak-mak. Abah tuh pasti baca kul huwallah pulang. Abahnya gingsila ayat keinginan anak pindah ayat inna ataina. Cuman sekalinya mencari ataina kada tamu tabul gulik inna. Waduh jenang bini jawab nang Tuhan nih. Kalau kada digani ke bila selesainya terpaksa nang bini turun tangan menggani innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kada cerdas. Imam Syafi'i itu saking hebatnya hafalan. Ujar guru kami kalau sidin bentang kulok 5 menit aja batakulok sabigian Al-Quran tuh kelihatan. Kita kada cerdas. Kita ini jangankan ngintu teka-teki aja kada cerdas. Ada orang bilang di sini katanya kalau naik mobil, naik travel, naik mobil tambang, naik auto, apa di sini kendaraan kan? Di sini motor. Naik motor travel itu katanya di situ kada mau supirnya dibayari duit dahulu, kada mau. Ayah apa aja bila dibayari duit dahulunya kada mau, kada mau bawa. Ngatai. Jadi si ulun bilang hebatnya kenapa kada mau dibayari duit dahulu? Kenapa sebabnya? Uji sidin kalau duit dahulu kada laku lagi. Nang laku duit bahine, duit dahulu kan buruk sudah kada laku lagi. Itu aja kada cerdas kita. Ulun ditanya kenapa guru aja iwak haruan tuh makan menyambar. Bingung ulun. Rupanya karena kada betangan. Jujur juga. Ditanya oleh guru Udin Samarinda, kenapa guru aja makan sapi beliuran? Oke, Dia menjawab, rupanya karena kada bisa beludah. Ya. Kada cerdas kita. Belum ceramah di Pemangki di sebelah pesantren Ibnul Amin. Datangan guru-guru Pemangki termasuk guru Supri Yunus masuk ke kamar ulun. Uji sidin guru ulun nak betakun. Kalau di Kuala Tungkal tuh kalau hayam umur seminggu, hayam apa ngarannya? Ulun anak hayam guru ai. Mau di Pemangki kada aja. Hayam tuh umur seminggu tuh hayam mati karena umur semingguannya. Jadi dia seminggu mati. Nah, itu aja kada beres. Ulun di Kapuas. Ya orang Kapuas guru dia kalau makan di sini ayo ha berhemat bertambah. Ada khawatir nasi kada dihitung, yang dihitung lauk aja. Bingung ulun gimana untungnya maka lauk dihitung, nasi dihitung. Ulun kenapa nasi kada dihitung? Karena menghitung ngalih guru itu banyak banget nanti yang makan jadi dimakan. Kita pintar bungol gitu. Itu aja kada paham. Ulun di Kota Baru seberang Batu Licin. Kurang bepandir. Jurang guru hendaklah amalan. Julun amalan apa supaya jangan bertamun buaya aja. Julun hendak ai. Apa amalannya? Jadi nang penting tahu asal usul buaya itu selamat kok. Ada bertamuan kan ada cerdas selalu. Betakun ulun apa asal usul buaya? Gampang guru aja. Bila asal usul buaya di kanan kita ke kiri. Bila asal buaya itu di hadapan kita bergulik. Ada bertamuan. Orang bunga gitu. Tapi kita ada cerdas kita menangkap. Ulun datang ada tamu dari Martapura. 3 mobil sampai ke rumah ulun di Kuala Tungkal. Ada anggota Dewan umur 70 tahun dah. Sihat ulun takuni apa amalan pian? Presiden ada gurai amalan. Amalan panjang umur gin ada presiden. Hendak lah guru jah dapat amalan panjang umur. Julun hendak ai apa amalannya? Jangan pernah berhenti bernapas jadi. Dia aja pemilu orang bungol berarti kita ini kada cerdas. Maka kalau bisa kita masuk kepada rahmat Allah lewat jalur pemurah. Kenapa? Sebab karena kata Nabi nang banyak dalam surga itu ada 2 aja. Pertama husnul khuluq, orangnya baik budi pekerti. Yang kedua pemurah. 2 ini yang paling banyak menghuni surga. Maka itu kita berusaha
menjadi orang yang berakhlak mulia. Hidup bersayang-sayangan, hidup jangan bermarah-marahan. Karena orang bermarah-marahan kada ada gunanya. Ada kisah orang tua 70 tahun umur datang ke rumah dokter bertakun apa sebabnya ulun ni rancak sakit kepala. Ya dokter, berapa umur pian? 70 tahun. Ya dokter, biasalah pak, itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Sekali bertakon pulang, kenapa li dokter? Ya ulun ni selalu sakit betis kanan. Ya dokter, biasa pak, itu bawaan umur 70 tahun. Uji sidin salah ikam dokter ay. Amun betis ku ni sebab 70 tahun sakit, kenapa nang kiri kada sakit? Maka Allah Ta'ala imbai maulah ni dua ni di sidin. Sakit din dah. Dia sekali lagi tahu nyampe 70 tahun melapau tangan sebelah ke kepala. Bertakon pulang, kenapa li dokter? Ya ulun selalu sakit pinggang. Ya dokter, biasalah pak, itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Lapau tampar din sebakas. Ya dokter, ngapa pak kau tampar aku? Biasalah dokter, ya itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Maka orang berakhlak mulia itu hidup pamurah, jangan pemarah. Maka itu kita malam ini berusaha menjadi orang pamurah. Nah, bila ada lilang nang ini, kita berusaha habiskan. Maka sebelum ulun menutup ceramah ulun, nah tutup ya ceramahnya, tapi ulun kan meninggalkan kursi ini belum, karena ulun hendak melilang surban. Nang surban ini ada besarat berapa aja anak menaksir. Nang surban nang di asuhan ulun ini besarat, ini surban pemungkas penuh dengan keberkahan. Karena surban ini kada ulun asalnya yang memakai, tapi ulun kada menyambut siapa yang memakai. Nang jelas orang hebat benar yang memakai ini surban ini. Dan surban ini memang larang, ini bunganya nah kayak ular sawah. Maka nang di bawah ini bersyarat, bila kurang 3 juta ulun kada jadi acuh, ulun bawa beli. Nah, bila ada nang menyanggup dia ada 3 juta ulun tinggal. Duitnya hakim pesantren. Bila di bawah 3 juta ulun bawa beli. Bila rezeki ulun masih ada wani orang sini. Bila wani berarti ini punya yang menyahut. Nah, kalau nang syuting ini terserah aja berapa wani memberi harga. Cuman yang melilang tetap tukang lilang. Nah, sebelum ini dilepas agak kita apa namanya break sebentar. Paham ya Tuhan ini break. Selaku kesidah sambil membentangkan surban ini, ikuti surban ini, mudahan dapat berkahnya sambil lalu, tapi diisi berapa tawa indah itu hanya dililang kami serahkan kepada tim pelilang ya. Mana penatiak ini dihantar orang berdua pakai kesidah. Ulun menunggui sampai selesai meliwatkan surban, sampai dililang surban, baru ulun meninggalkan tempat. Ulun minta maaf ada sampai habis karena besok subuh ulun